udah jadi. Saya sih masih bingung antara kolam ikan atau mau buat kolam hewan lain. Yang jelas ini cukup besar. Kalau untuk kolamnya sendiri itu besarnya itu kurang lebih 1 meter 20 cm, lebarnya itu 90 cm, kalau tingginya ini kurang lebih 80 sampai 90 cm. Terus ini bak buat filternya ya, ada 3 bak yang dipakai. Bak pertama buat isinya nanti busa, bak kedua isinya nanti buat rumah bakteri, kalau bak tiganya ini isinya itu udah air bersih, jadi air bersih nanti dibuang ke si ember pertamanya ini. Kita tinggal masukin alat-alatnya dulu deh. Yang pertama nih pompanya nih, saya pakai pompa gede juga nih, cukup gede. Pompanya itu merek Resun. Ini pakai yang ini kegedean sih sebenarnya pompanya nih, dibandingkan si filter-filternya ini kegedean nih pompanya. Nah teman-teman, di sini ada 3 filter, 3 kotak buat filter. Yang pertama itu sebelah sana isinya busa. Nah isinya busa. Yang kedua ini nanti saya sempat konsul juga sih sama teman saya yang punya kolam ikan, dan dia memang kerjanya itu di bagian ikan-ikan gitu. Katanya kolam yang kedua, bak yang kedua ini fungsinya buat rumah bakteri, makanya dipakein yang namanya ini nih. Nah ini namanya bioring, bioring dan lain-lain nanti adanya di sini. Terus ini biobol. Biobol nanti katanya adanya di sini nih, posisinya fungsinya supaya bakterinya itu aktif nanti pas si pompa ada di dalam. Terus ini nanti buat penyedotan atas, itu buat penyedotan bawah. Yuk kita langsung garap aja nih mesinnya, kita garap. Mudah-mudahan sih mesinnya nggak buat air tekor ya. Kalau airnya tekor bahaya banget, karena si mesin nanti bisa panas karena nggak ada air. Yuk langsung kita garap aja yuk. Nah sebelum kita garap mesin, kemarin saya udah beli itu bioring. Di bioring lumayan banyak, ternyata kurang. Terus saya beli ini juga nih, saya lupa namanya apa, pokoknya ini busa filter lumayan. Saya kira murah loh belinya loh, ternyata mahal. Sebesar ini tuh bisa kurang lebih 200 ribuan lah. Ini sebesar ini. Ini nanti buat filter, fungsinya buat sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran yang fisik. Tapi kalau misalkan yang fisik itu nanti rumah bakteri. Nah, ini nih pakai bioring. Bioringnya beli berapa bungkus lagi ya? Beli 4 bungkus. Nih bioring beli 4 bungkus. Yuk kita langsung ini aja ke sini. Kita coba cek di sini dulu. Kita potong pipa nih. Nah pipanya ini saya menggunakan pipa kurang lebih 3/4. 3/4. Yuk langsung potong aja nih pipanya nih. Nah pipanya udah kita potong. Ini pipa buat uji coba, jadi potongnya cuma sedikit. Nanti kita rapiin kalau misalkan uji cobanya udah lolos. Di belakang saya ada momo tuh. Kita coba turunin dulu nih. Ini mesinnya gede banget. Mudah-mudahan nggak tekor ya airnya. Oke, kita colokin mesinnya. Kita coba colokin mesinnya. Ini colokan aja masih berantakan banget teman-teman. Air sudah muncul ke sana. Tapi sini nih, kita lihat. Ini kalian lihat. Ya benar kan, airnya tekor. Airnya langsung susut parah tuh. Langsung surut parah. Ini sih kemungkinan tekor. Ah bener tekor. Gak bisa kayak gini. Kita rubah lagi ya. Nah teman-teman, karena mesinnya kebesaran banget, ini dayanya terlalu besar banget, jadi air tekor. Jadi alternatifnya saya buat mesinnya itu kayak gini nih. Ini pipanya. Jadi si mesinnya itu nyedot air, nanti kebuang ke sini, turun lagi ke sini, sama keluar ke sana. Mudah-mudahan sih cukup, mudah-mudahan nggak tekor lagi, karena ini mesin daya sedotnya lumayan kenceng banget. Ini kenceng banget, bukan lumayan lagi, ini kenceng banget. Jadi saya harus akalin air bersihnya lagi, harus kebuang ke sini lagi supaya ini nggak terlalu tekor. Jadi kayak gini nih, saya buat turun ke bawah lagi. Oke, sip, mesin sudah turun. Terus kita buat pipanya pendek buat dicoba lagi. Kita colokin lagi. Oke teman-teman lihat. Kita lihat, mudah-mudahan sih airnya nggak tekor. Ini dari tinggi bolanya segini nih, si biobolnya. Kita lihat turunnya sampai mana.
Apa buat mesin itu jadi kering banget atau enggak? Oke, air masih turun, tapi nggak terlalu parah sih turunnya. Tuh air ngalirnya bagus. Mudah-mudahan aman ya. Kita lihat. Oke, airnya masih turun, tapi turunnya udah mulai pelan-pelan nih. Kalau batas ketinggian airnya aman, yang penting ngerendam mesin itu aman. Itu masih bisa dipakai. Oke, aman. Yes, alhamdulillah aman. Ini mesin kalian lihat, ini masih setinggi mesin ya. Tuh, mesin nggak terlalu tekor banget. Tuh. Ini air yang lebihannya tadi yang di pipa ini keluar. Ini di pipa ini nih keluar. Nah, teman-teman, alhamdulillah airnya aman nih. Jadi pipa yang ini nih tadi yang kita akali nih, yang ke bawah ini, dia ngebuang air tetap air bersih ya, bukan air kotor ya. Air bersih itu kebuang ke bawah juga, sama ngalir ke pipa ini langsung buang ke kolam pembuangan. Terus filternya juga bekerja dengan sempurna. Ini airnya aman. Dari sini air dari sini turun lewat bawah, dari bawah naik ke pipa ini nih. Terus air yang dari sini datangnya itu dari sini nih. Nih dari sini. Yuk kita coba setting yang lain yuk. Air aman, alhamdulillah nggak tekor, nggak kekeringan tuh. Aman ya, nggak kekeringan ya. Yuk kita setting yang lainnya. Nah teman-teman, kita tinggal setting yang lainnya nih. Kita setting yang lainnya harus naik atas nih. Ini saya udah setting pipa. Kita matiin dulu mesinnya. Ini hati-hati ya kalau misalkan kalian di air, itu hati-hati yang namanya colokan, jangan sampai nyemplung terus kalian colokin nanti ke setrum. Jadi taruh tempat yang aman. Terus oh iya, pipa yang pendek itu kita ganti, kita rubah pakai pipa yang panjang. Nah, jadi jalurnya kayak gini teman-teman. Bak yang pertama ini isinya busa-busa, terus juga pokoknya isinya nyaring kotoran yang fisik ya, kayak mungkin ranting, terus juga plastik ataupun yang lain. Kalau misalnya ada kotoran fisik, kesaring ke bak yang pertama dulu. Terus bak yang pertama nih air udah jernih, kan ada kotoran yang lain kan, yang non fisik kan, itu nanti kesaringnya atau matinya itu di bak nomor 2 karena nanti jadi rumah bakteri nomor 2. Terus yang ketiga nanti air bersih. Jadi air bersihnya itu langsung keluar ke kolam. Jadi gitu teman-teman. Saya sempat konsultasi juga nih sama teman saya yang memang main ikan. Bang Isan itu, Bang Isan itu jago banget jadi ikan. Dia bilang udah bak kedua taruh sama bakteri aja. Jadi kita coba tes lagi. Oke aman. Tinggal kita masukin buat rumah bakterinya teman-teman. Nah teman-teman, karena kemarin saya beli si bioringnya ini kurang, jadi saya beli lagi 4 bungkus. Terus caranya gampang, kalian tinggal masukin ke sini aja nih. Kenapa harus pakai kantong? Karena kalau misalkan dibersihinnya itu biar gampang. Jadi sini itu tinggal diangkat dari si bak filternya, tinggal diangkat, tinggal disemprot doang. Jadi nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai apa-apa. Dimasukin, semakin banyak katanya sih semakin bagus. Saya udah nanya ke Bang Ihsan juga, katanya makin banyak makin bagus. Ya udah beli banyak aja sekalian. Tapi sih segini nggak terlalu banyak juga sih, nggak terlalu kebanyakan juga, cukup lah. Oke sip, si bioringnya sudah masuk. Tinggal kita tutup pakai tali. Oke, sudah tertutup. Sekarang kita masukin nih teman-teman nih ke sini nih. Ini ke bak yang nomor 2 tuh. Kita masukin ke sini. Udah deh, tinggal masukin itu doang. Yang bak nomor 2 udah aman, si bioringnya aman, tinggal kita ke filter nomor yang pertama. Nah, karena filter yang pertama agak susah, jadi saya kayaknya harus jebur aja deh. Kita nyemplung aja ke sini supaya nggak ngejengkang jatuh ke sana. Ini teman-teman, ini bulan puasa, jadi buat konten airnya malam-malam biar nggak ini juga nggak makrum. Nah teman-teman, sekarang kita tinggal atur buat filter yang di bak pertama nih. Karena bak pertama itu isinya
Wah, ini ada ikannya nih ternyata nih. Tuh ada ikannya tuh teman-teman. Ini ada ikannya tadi masuk. Nah, karena yang bak pertama itu fungsinya buat nyaring kotoran fisik, jadi busanya ataupun filternya itu harus filter yang rapet. Ya kayak ini nih, ini filter rapet. Ini udah agak kotor karena kemarin saya udah coba ya, dan hasilnya sih bagus tuh. Hasilnya bagus, airnya kotor ada di sini. Nah, ini kita keluarin dulu, terus kita pakai yang ini nih. Ini kalau nggak salah namanya Jetmet apa gitu, saya lupa. Tadi saya beli, saya disuruh Bang Ihsan katanya beli yang itu. Kalau yang warna hitam, warna biru, kata Bang Ihsan belinya kayak gitu. Kira saya lihat tuh ada nih yang buat kolam. Ini kita ukur dulu terus kita potong ya teman-teman. Oke. Karena si busa ini harus ngepres dengan ukuran si kotak filternya. Ini ngerusuh nih, ribet. Saya di dalam kolam jadi saya bisa aja turunin ke kolam. Nah teman-teman, ini Jetmet apa gitu, saya lupa tadi namanya. Bang ikannya udah bilang sih, tapi tadi saya lupa, mungkin teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komentar aja ya di bawah ya namanya apa ini. Ini 2 bagian doang yang saya pakai, terus yang ini sisanya mungkin entah kapan pasti kepake. Ini kayaknya saya harus agak setengah badan begini deh, supaya gampang kameranya juga masuk. Ini yang sisanya kita buang dulu ke bawah. Terus yang ini kita harus potong buat jarak si pipa, karena pipanya itu saya arahin ke bawah, jadi supaya si kotorannya itu arah ke bawah dulu baru naik ke atas. Jadi kita potong kurang lebih seukuran pipa. Nah, biar pipanya itu bisa diselipin antara ini nih. Jadi di filter pertama ini, di bak filter pertama ini nentuin banget buat sampah-sampah yang kotornya. Jadi kalau misalkan mau sampah yang kotor itu nggak masuk ke dalam kolam kalian, itu harus di filter yang pertama harus dibagusin. Nah ini fungsinya buat nyaring sampah-sampah yang kasar, yang lumayan gede. Jadi kesaring ke ini dulu, baru kalau buat sampah-sampah yang halusnya kesaringnya sama yang busa ini, karena seratnya ini lebih padat dibandingkan yang ini. Jadi ini nanti posisinya di bawah. Jadi sampah kasarnya dulu keserap ke sini. Kalau sampah kecilnya masih bisa naik, baru ke serap ke sini. Jadi kehalang sama ini. Ini kita langsung turunin aja. Nanti jadi kayak gini nih, karena ini nanti posisi pipa. Ini kita masukin ke sini, karena pipa tuh lihat arahnya ke sana. Jadi teman-teman dari sini ini air masuk dari bawah, fungsinya buat ngambil kotoran yang ada di bawah. Nanti dari bawah masuk ke sini, turun lagi ke bawah. Nah nanti kotoran itu posisinya ada di bawah. Jadi kita masukinnya gini nih, kalian lihat. Nah ini masuk ke sini. Tapi tadi ada ikan 2, kita selamatin dulu ikannya. Tadi ada ikan kesedot 2. Jadi karena ini tuh tadinya niatnya buat ikan-ikan besar, tapi saya iseng-iseng tadi belikan mas buat makanan CST, malah nggak dimakan. Jadi ya udah deh, saya taruh di kolam aja. Mana nih ikannya? Ternyata ngambil ikan di kolam susah juga ya kalau pakai tangan ya. Oke, nih sudah dapat 1. Terus Oke, dapat 2 ya. Nah teman-teman, ikannya sudah habis, nggak ada. Jadi kita masukin ini. Nah tuh kalian lihat. Jadi kalau sampah-sampah yang kotor itu kehalang sama si busa filter ini. Jadi kita masukin dulu ini. Si busa yang kasarnya ini kita masukin. Oke, sebisa mungkin, serapat mungkin untuk di filter yang nomor 1. Nah ini kita turunin ke bawah. Oke, sip, rapet. Itu rapet banget. Nah kita masukinnya 2 lapis aja kali ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan takutnya harus rapet, bener-bener rapet.
padat, jangan sampai ada celah kotoran bisa masuk. Oke, sudah rapat, sudah padat, sudah bagus. Tinggal lihat busa yang bagian paling rapatnya ini nih. Kita masukin juga ke bawah. Mudah-mudahan sih filternya nggak salah, jadi air tetap bening. Tapi nggak tahu sih, kita bisa lihat filternya itu berfungsi dengan normal atau sempurna itu kira-kira 3 hari sampai 1 mingguan mungkin ya. Sampai ya airnya itu bersih atau enggak. Nanti kita lihat ke depannya. Ini kita masukin lagi. Ini jangan ini. Karena saya awalnya salah beli busa filter, saya beli busanya yang kecil-kecil ini, udah potongan. Itu salah, seharusnya beli yang besar-besar. Tapi daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan. Kita padetin si rongga-rongga yang ada di sini. Yang penting lapisan pertama, kedua, dan ketiganya udah rapet. Yang selebihnya itu cuma apa ya? Harus pelengkap lah istilahnya lah. Ini berapa biji? Lumayan banyak nih. Kemarin saya salah beli. Masukin ke sini aja. Sip, sudah rapet, tinggal tutup atasnya. Oh, ini ada busanya nih, busanya. Masih ada busanya. Kita taruh aja di sini nih. Ini busanya banyak banget dan tinggal busa yang terakhir. Kita harus rapetin dia sesuai dengan ukuran juga, jadi kita harus potong di bagian sini sama bagian sini. Tinggal dimasukin, tinggal dirapetin. Sip, jadi teman-teman, selesai kan? Ini kotoran dari yang tadi tuh, dari yang busa kasarnya, ntar tinggal dibersihin. Sudah jadi, mudah-mudahan sih airnya tetap jernih, terus juga ikannya bisa hidup dengan sehat di sini. Sebelum ikannya masuk, jadi saya masuk duluan nih. Tapi di sini saya udah taruh beberapa ikan kecil yang tadi saya beli buat makanan CST, tapi malah nggak dimakan sama CST-nya. Tapi gimana ya kalau misalkan CST saya taruh di sini ataupun saya beli hewan lain saya taruh sini? Kalian tulis di kolom komentar dong, kira-kira hewan apa yang cocok di kolam ini, ataupun mungkin ada yang salah dari penataan kolam ini. Kalian tulis di kolom komentar, mungkin bisa jadi koreksi buat diri saya supaya kolam ini nantinya jauh lebih baik. Oke, pokoknya jangan lupa saya tunggu komentarnya, mau diisi hewan apa ataupun mau direnovasi seperti apa ini kolam. Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah nonton konten ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua di rumah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Get